pada pagi hari ini kembali lagi kita beribadah ke rumah Tuhan dimanapun kita berada, yang di rumah juga kita sama-sama mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan namanya, kita diberikan waktu pada pagi hari ini kembali. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hidup kita adalah kesempatan yang indah untuk memuji dan menyembah Dia, menyenangkan hatinya. Kami undang Kau hadir di sini. Mari kembali
Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya dipersembahkan kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Inilah menjadi pernyataan hati kami ya Tuhan. Kami rindu memuji, menyembahmu di dalam roh yang kebenaran. Itulah sebabnya Engkau pimpin persekutuan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai setiap pelayan-pelayan yang Kau sudah percayakan pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu Kau pakai. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Buka hati jamah kami semua, lawati kami ya Tuhan. Biar roh pujian penyembahan menjadi bagian berkah. Amin. Adakan mulai persekutuan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan atas semangat pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, Dialah yang baik bagi kita karena kita semua telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Kita akan pujian. Kami yang telah ditebus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Meganglah pujian bagimu. tiba
keselamatan dan kuasa dan haleluya. Hallelujah.
akan pengorbananmu, karena tidak pernah ternilai pengorbananmu untuk kami. Engkau mati di kayu salib, Engkau mencucurkan darah akibat dari penganiayaan dan penyaliban itu. Tetapi Engkau begitu besar berkorban untuk kami, karena Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menghapus segala dosa kami, Engkau membuang dosa-dosa kami, dan Engkau membuat hidup kami menjadi berubah, membuat hidup kami menjadi satu kehidupan yang bermakna bagi Engkau. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuja, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Kami tidak pernah berhenti untuk mengimani bahwa Yesus kami adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan mengimani bahwa oleh karena firman dan Roh-Mu yang membuat kekuatan baru dalam hidup kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam dunia. Walau sekalipun ada banyak hal yang membawa ketakutan dan kekhawatiran di tengah-tengah dunia ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Sebab itu Tuhan, mampukan kami, lembutkan hati kami, supaya kami benar-benar dapat mencerna, dapat mendengar, dapat menaruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Terima kasih, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan dulu lah sama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Hari ini adalah hari yang sebenarnya sudah ada kelonggaran bagi kita. Cuma karena kita belum ada persiapan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Karena persiapan yang harus kita miliki yaitu paling tidak satu yang sangat penting, yaitu satu alat yang bisa mendeteksi suhu daripada panas kita. Saya kemarin sudah coba pesan ke Jakarta, karena itu berdoa supaya minggu depan kita sudah bisa ibadah di atas. Ya, tapi ibadah itu kita hanya bisa melakukannya itu hanya untuk 1 jam saja. Dan mungkin kita tidak akan dulu memakai AC, karena kita percaya kalau kita masih ibadah pagi antara 7:30 sampai 7:30, ya lewat sedikit, saya kira masih dingin ya, kita masih bisa ini ya. Jadi berdoa supaya minggu depan kita sudah bisa ada di atas. Kalau saya lihat kapasitas kita yang ada saat ini, dan kita tahu dari aturan itu, jadi paling tidak 50% yang hadir. Jadi kalau kita bisa hadir kurang lebih 150 itu pasti bisa ya kita. Jadi hanya perlengkapan itu waktu datang harus pakai masker ya. Sebab kemungkinan mungkin ada dari Dinas Kesehatan atau apa mungkin yang datang periksa dari polisi, dari apa. Karena kita tahu sekarang ini sudah ada kelonggaran ya, sudah diberikan kelonggaran oleh Menteri Agama untuk ibadah. Di Jakarta semua sudah diadakan ini. Dan kita tentu berharap supaya minggu depan kita sudah ada, dan semua kegiatan-kegiatan baik tamborin dan apa semua sudah mesti kita lakukan. Rasanya sudah apa ini? CHM apa? Ini sudah kesian mereka ini. Nanti lama-lama kakinya jadi kram. Jadi nggak selincah lagi dengan kemarin. Jadi itu yang kita harapkan, supaya semua kita bisa berjalan. Berdoa supaya minggu depan kita sudah bisa ada di atas. Kalau lihat kapasitas sekarang ini, saya juga lagi sedih. Puji Tuhan, hari ini saya berkhotbah bagaimana kita mengatasi
kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya ambil saja dari ayat 6 dan ayat 7. Menghormati pembacaan firman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Suratan ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sedangkan tema daripada suratan ini adalah sukacita di dalam Yesus Kristus, atau damai sejahtera yang selalu menjadi bahagian dari orang-orang percaya. Haleluya. Di hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu polemik dunia, ya. Dunia khawatir, dunia takut. Dunia sekarang ini sedang berada di dalam satu situasi yang sangat mencekam. Karena dunia hanya 4 atau 5 negara yang tidak mengalami corona. Tetapi kalau kita melihat pada umumnya semua negara hampir mengalami apa yang disebut dengan penyakit corona. Penyakit corona telah membuat semua orang dari semua lapisan itu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, dan lain-lain karena akibat penyakit corona. Kalau mungkin belum ada handphone atau ini, saya kira orang zaman sekarang mungkin tidak akan perlu takut dengan penyakit corona, kan? Cuma karena adanya berita-berita yang datang, bagaimana kalau satu rumah, satu orang kena corona, semua orang yang ada di rumah itu harus dikarantina 14 hari. Jadi itu yang membuat orang takut. Kalau kita melihat juga yang mati baru 1.800 lebih, ya kan, nggak salah. Hampir. Yang sembuh sudah 9.000 lebih. Sedangkan yang mengalami penyakit corona di Indonesia ini baru berapa, ya? Setiap hari bertambah. Kemarin bertambah 994 kalau nggak salah, baru kemarin. Di Pangkal Pinang aja bertambah beberapa orang. Jadi semua menjadi takut, semua khawatir. Kita jadi curiga dengan orang. Kalau kita lihat orang batuk-batuk, langsung lari, saudara-saudara. Acing, lari orang. Masa cuma acing semua orang lari? Waduh. Sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang menggelikan. Di puskesmas ada orang semua yang ngantre mau berobat semua pulang, ketakutan, khawatir, jangan-jangan dia nular. Padahal belum tentu dia corona. Dan inilah yang membuat, karena ini akibat ini. Saya pikir-pikir, kenapa ya Tuhan izinkan supaya ini kemajuan teknologi harus ada? Karena memang kita tahu juga kedatangan Yesus itu semua dipantau dengan ini loh. Haleluya. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tetapi kebanyakan yang ditangkap oleh manusia adalah sisi buruknya, kan? Bukan sisi baiknya. Benar gak? Coba kalau kita menganalisa sesuatu,
sesuatu masalah, yang kita pikirkan apa terlebih dahulu? Yang pikirannya negatif, yang pikirannya semua berpikir kepada hal-hal, kalau terjadi ini bagaimana ya? Kalau ini begini menimpa saya gimana? Semua jadi gimana? Dan akhirnya kita tinggal bagaimana saja. Sehingga nyanyian berkata, bagaimana saja dalam hidupku, dalam dunia ini yang sungguh panas, ku tinggal percaya pada Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Ini yang menjadi tema kita. Kekhawatiran mempengaruhi pikiran kita. Pikiran adalah sesuatu hal yang sangat aktif. Kalau sekarang disebut mungkin kalau dalam istilah corona itu apa? Kreatif apa gimana ya? Yang sebelum jadi corona betul-betul reaktif ya. Reaktif artinya satu reaksi yang muncul secara mendadak. Itu reaktif. Jadi reaktif itu adalah sesuatu yang muncul dan kadang-kala kita tidak mengerti dan tidak tahu. Siapa yang tahu? Kalau kemarin ada berita Pak Gubernur itu juga kena reaktif. Hanya melalui pemeriksaan baru bisa. Jadi reaktif itu sebenarnya adalah sesuatu yang bergerak di dalam kita. Yang sebenarnya reaktif ini perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Reaktif terhadap Tuhan, bukan reaktif karena corona. Reaktif karena Tuhan. Orang yang reaktif karena Tuhan, dia tahu persis bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Haleluya. Ada sesuatu yang memberikan padanya kemampuan untuk dia dapat berkata, oh Tuhanku itu hidup kok. Tuhanku itu berkuasa. Kenapa banyak orang tidak berani ke gereja? Tidak berani. Kenapa? Karena takut. Reaktif sebenarnya yang ada pada dia ini positif, tapi dijadikan negatif. Karena orang selalu berpikir negatif daripada positif. Coba seberapa banyak orang yang kita temui dalam semua persoalan, yang dipikirkannya apa? Kekhawatiran, ketakutan. Saya baru berbicara dengan seorang anak Tuhan. Dia bilang, oh, sekarang saya punya usaha, saya bawa itu keliling. Tokonya pada ditutup, banyak toko-toko ditutup. Tapi puji Tuhan juga banyak toko ditutup, di pastori dapat banyak berkat. Saya pikir-pikir puji Tuhan juga. Kadang-kadang Tuhan adakan hal-hal yang seperti itu untuk apa yang, sehingga saya pikir-pikir, kalau dulu waktu laku betul barang-barangnya pas semua, habis terus dari pastornya nggak kebagian. Tapi tahu-tahu nggak banyak laku, pastornya kebagian banyak. Ini semua yang terjadi. Khawatir dia. Oh, mau bayar itu aja kan susah orang. Mau bayar karyawan aja. Kalau saya suka makan mie di tempat makan mie, dia bilang ada satu saat dia bilang, oh, aduh, nggak nutup modal. Udah pagi sampai malam, nggak nutup modal kan dia. Saya pikir-pikir, dunia zaman sekarang, ini semua keadaan yang perlu kita cermati. Tapi ayat ini mengajar kepada kita. Ayat ini Paulus dengan sengaja menekankan bahwa memang manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Manusia itu adalah
melihat penakut itu sudah datang sejak dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum ada dosa, sebelum Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, mereka nggak pernah takut. Jadi coba kita memikirkan ini. Kenapa banyak orang takut, khawatir? Itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Sebab warisan kekhawatiran dan ketakutan itu sudah ada sejak dari Adam. Itu sudah temurun-temurun sampai nenek moyang, kakek-kakek kita semua. Semua penuh dengan kekhawatiran. Sampai saat ini dapat corona, lebih lagi khawatir. Sehingga orang saling mementingkan diri sendiri kan sekarang ini. Coba dulu tutup mulut ngomong, nggak sopan loh katanya, kan gitu. Apalagi pakai masker ngomong, nggak sopan. Sekarang ngomong harus pakai masker, nah loh. Kira-kira betul nggak tuh? Coba kita ngomong sama mama, pakai tutup mulut begini pakai masker. Ditempelin sama mama kita. Biar dia baik. Biasanya bisa kurang ajar nih anak nih. Masa ngomong sama mama ditutup-tutup? Tapi bagus juga kadang-kadang kan. Kalau mulut kita bau kan enak tutup. Jadi ngomong bebas. Kalau mulut kita lagi agak bau, kita ngomong kan susah orang pas begitu. Cuma orang yang tahan yang bisa ini. Tapi karena memang itu sudah kodrat, kita sudah harus mengerti bahwa kekhawatiran itu sudah jadi hal-hal yang memang normal dalam kehidupan manusia. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa itu, ketakutan sudah ada, kekhawatiran sudah ada, dan itulah yang membuat pikiran kita yang reaktif itu yang sebenarnya bekerja karena kita bekerja dengan pikiran. Kalau Amsal Salomo, dari hatilah, maka apa yang kita pikirkan itu semua dari hati. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita sebenarnya sangat mudah mengantisipasi dan sangat mudah kita melawan kekhawatiran. Amin. Mari kita belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayatnya yang ke-6. Coba kita perhatikan baik-baik. Untuk kita katanya dapat mengalahkan segala kekhawatiran, dia katakan di sini ayat yang pertama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kenapa dia mulai dulu dengan doa? Karena kita tahu doa adalah sesuatu yang menjadi perekat di dalam kehidupan seseorang terhadap Allah. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Yesus. Itulah sebabnya Injil Matius dia berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan memperoleh. Kenapa? Karena rupa-rupanya untuk kita menangkal kekhawatiran dalam hidup kita, poin yang pertama, kita harus berdoa. Berdoanya bagaimana? Saya kan sudah ajarkan pada jemaah. Pagi-pagi bangun kita berdoa. Katakan, saya sehat. Haleluya. Bisa katakan? Haleluya. Hari ini saya sehat. Kenapa kita tidak berkatakan itu? Sebab Alkitab berkata, apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Kita orang percaya loh. Kita ini milik Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Bahkan dia katakan kita ini biji mata Tuhan. Jadi wajib kita berkata, saya tahu
Setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan doa menjadi perekat antara kita dengan Tuhan. Doa adalah satu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Doa dapat membentuk hidup kita menjadi memiliki satu karakter Allah. Karena lewat doa segala sesuatu dapat terjadi. Haleluya. Lewat doa tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itu doa. Coba saudara baca di dalam firman Allah. 600 permohonan doa, 400 doa yang dijawab oleh Tuhan. 400, saya sudah katakan 400 yang dijawab oleh Tuhan. Kalau satu hari satu tahun masih bisa. Sisa berapa? Masih sisa, masih lebih. Itulah sebabnya jangan kamu khawatir. Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Dan perlu khawatir. Karena memang kekhawatiran itu sudah hal-hal yang biasa. Coba saudara ya, kalau kita mau berjalan saja ya, terus kayak mau berjalannya kayak gak enak ya, kayak ada perasaan-perasaan gak enak. Itu kenapa? Karena ada kekhawatiran dalam hidup kita. Nanti kalau saya nanti apalagi zaman-zaman dulu orang percaya sama orang-orang tua dulu kan, percaya. Kalau mau berjalan, aci satu kali, jangan jalan dulu, tunggu dulu. Sebelum nanti bahaya di jalan. Kalau acinya 2 kali cepet-cepet jalan. Itu kan zaman dulu. Karena kekhawatiran. Dan manusia sudah. Iblis pakai kekhawatiran itu untuk menjebak manusia supaya mereka selalu khawatir. Dan doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Itu yang jadi masalah. Jadi hari-hari ini kita harus ubah. Kalau kekhawatiran datang, kita duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, kekhawatiran, engkau tidak berkuasa untuk menguasai aku. Karena ada Yesus yang menjadi sumber segala pertolongan dalam hidupku. Haleluya. Kok ada yang tepuk tangan? Yang kedua, kita mau cepat-cepat aja. Apalagi? Kita kembali ke tadi. Menyatakan keinginanmu kepada Allah. Jadi keinginan kita itu hanya kepada Allah, bukan manusia, bukan dunia, bukan. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu memang kekhawatiran ada, tapi dia selalu mengucap syukur. Ku tahu hari ini Tuhan adalah penolong. Amin. Mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu selalu berpadan pada apa yang ada. Itu orang yang mengucap syukur. Bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur sebab aku masih diberikan nafas untuk menikmati hari yang Tuhan karuniakan kepadaku. Mengucap syukur terlalu. Terjadi sesuatu masalah juga masih mengucap syukur kan? Terjadi kematian, juga masih tetap mengucap syukur. Beberapa 9 hari yang lalu, Bapak Pendeta Kolimon dipanggil Tuhan. 21 hari yang 22 hari yang 25 sekarang, 25 hari yang lalu Asok Ajung dipanggil Tuhan. Ya, pas dipanggilnya di musim corona. Katakan Asok Ajung mau dimasukin di rumah sakit, saya bilang jangan Pak, di rumah sakit. Sebab kalau masuk rumah sakit proses kematiannya corona. Dia juga ada corona di kategori corona. Kenapa? Kalau di kategori corona keluarga nggak bisa datang. Apalagi pendetanya aja bisa datang.
ditayangkan dengan label corona, padahal cuma sakit biasa. Kan juga begitu, untung tadinya semua mau dibawa di rumah sakit, tapi anak-anak tuh pintar, jangan bawa di rumah sakit. Memang saya sudah katakan kalau sakit lebih baik jangan bawa di rumah sakit. Kalau dia mati di rumah sakit prosesnya beda. Kan ini menjadikan kekhawatiran kan pasti. Tapi anak-anak Tuhan, kita tunjukkan permohonan keinginanmu hanya kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalaupun terjadi sesuatu, kami masih tetap mengucap syukur. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang ketiga, harus ada damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera, memang kekhawatiran itu bisa ada, tapi karena kita punya damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Haleluya. Damai sejahtera dalam Yohanes pasal 14 itu dikaruniakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya salah satu poin di dalam buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Jadi orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang punya damai sejahtera. Itulah sebabnya damai sejahtera yang dari Allah melampaui segala pikiran. Haleluya. Haleluya. Kata melampaui artinya begini, pemikiran kita di bawah dan pemikiran Allah di atas. Haleluya. Jadi kita tidak bisa berkata, wah saya nggak khawatir. Pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada perasaan takut. Tapi untuk mengatasi itu, ada 3 hal yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama doa, yang kedua mengucap syukur, dan yang ketiga apa? Terciptanya damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Inilah yang ingin saya sampaikan untuk kita dapat mengatasi kekhawatiran, mengatasi perasaan takut, mengatasi hal-hal yang sulit. Kita belajar untuk ketiga hal ini. Pemerintah sekarang ini, coba saudara lihat, pemerintah sekarang ini tadinya memerangi COVID-19, sekarang ini sudah disebut dengan new normal, berdamai dengan corona. Nah loh, cilaka kan? Berdamai dengan corona sebab 400,7 triliun uang negara kita ada khusus untuk itu. Sedangkan kapasitas kita hanya berapa? Jadi negara kita ini boleh katakan tuh 75% sedang kolaps. Wah, saya baca juga itu Donald Trump sekarang memberhentikan bantuan kepada WHO. Dia kasih berhenti untuk menangkal COVID. Dalam artian mau mati-mati lalu di sana loh. Mau kena corona lalu. PSBB ya. Apa bisa memblokir orang yang penyakit corona? Ada PSBB, makin banyak orang Jakarta kena corona. Kemarin 994 orang. Itu kemarin, hari ini nggak tahu berapa lagi. Itu belum di swab semua. Coba kalau ada swab semua, saya mau lihat. Orang Indonesia mungkin setengah ini kali ya. Sebab yang kena reaktif itu yang lebih banyak. Yang OTG, orang tanpa gejala itu banyak. Segar bongkar dicek, ada corona. Ada satu selebriti yang pulang dari mana nih? Dari Amerika apa dari mana? Ada corona, tapi sehat.
Dia harus tinggal di kamar, tidak boleh keluar-keluar. Yang bawa makan juga, yang bawa ini, semua pakai masker, pakai sarung tangan, kasih. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tahu hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya mau mati, biar kita mau bikin apa juga tetap aja mati kok. Sebab sudah ditentukan satu kali kita akan mati. Tapi kita beruntung karena Alkitab memberikan penjelasan kepada kita hari ini untuk menangkal segala kekhawatiran itu. Jangan lari kemana-mana. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perlengkapi hidupmu dengan doa. Belajar mengucap syukur atas apa yang kita sedang alami. Dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Itu cukup membawa dan mengusir segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi tegur tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah
maka segala kekhawatiran akan lalu dari kehidupan kami. Segala perasaan takut akan lalu dari kehidupan kami. Kami akan terhindar dari penyakit corona dalam nama Yesus. Pada saat kami makan dan minum dari perjamuan asa yang kudus, di sana kami tahu bahwa betapa besar pengorbanan, betapa mulianya dan betapa dahsyatnya pengorbanan. Sebab itu Engkau menentukan dari sakramen perjamuan asa yang kudus bahwa kalau kami makan dan kalau kami minum roti dan air anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah, kami mengingat akan itu. Kami diingatkan bahwa betapa mulianya pengorbananmu untuk kami, betapa dahsyatnya pengorbananmu untuk kami, sehingga segala dosa kami, penyakit kami dilalukan oleh-Nya. Sebab itu pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberkatinya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah makan, Ia mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Biarlah kami dapat mengucap syukur kepada Engkau, sehingga damai sejahtera terjadi lagi dalam hidup kami. Karena kami percaya segala kekhawatiran Engkau sudah lakukan dari kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan Tuhan peduli kepada kami. Dalam nama Yesus kami akan terima perjamuan asa yang kudus ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
datang pada salib itu. Ringankan roti di tangan. Haleluya. Kita mengimani bahwa tubuh Yesus yang dicambuk dengan cambuk yang berbunyi besi telah membuat paru-paru di belakang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dengar kebenaran firman. Sebab pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memberkatinya dan memecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Haleluya, dalam nama Yesus. Sesudah makan, ia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah sebabnya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Kemenangan selalu berpihak kepada orang-orang yang berdoa, orang yang mengucap syukur, dan orang yang penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan pada Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam kita semua yang hadir pada saat ini, baik yang mengikuti tayangan ini, Tuhan berkati saudara. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita menyanyi itu kor, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
kita. Haleluya. Kepadamu berdoa dan ku minta tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu isi-isimu. Oh Tuhanku, kiranya Tuhan menolong kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Karena dengan demikian hidup kami, pemeliharaanmu, pertolonganmu, penjagaanmu akan selalu ada dalam hidup kami. Kami perlengkapi hidup kami dengan doa, dengan mengucap syukur, karena damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu yang membuat kami tangguh, membuat kami dapat menolak segala kekhawatiran, menolak segala ketakutan, perasaan-perasaan yang tidak enak. Kami tolak dia. Bahkan penyakit corona kami tolak dia dalam nama Yesus. Dan di sanalah kami akan mendapat perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan
Jalanlah Engkau bersama dengan kami saat kami melangkah pulang, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Mu. Adalah kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus, tinggallah bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.